Perkenalkan, nama saya Debri Hoirullah dengan NIM 3411211139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil technical paper dengan judul The Study of Software Engineering for Development and Maintenance of Software System. Masalah utama. Jadi masalah utamanya itu di sini ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi cacat perangkat lunak dan peningkatan keandalan perangkat lunak. Jadi untuk di paper itu yang saya baca yaitu di bagian the software defect identification has grown in importance as a risk avenue sampai improve software reliability. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu proses pemrosesan persyaratan perangkat lunak yang dapat menyebabkan kegagalan proyek. Jadi untuk yang kedua yaitu yang saya dapat tuh di bagian error in the way was software recruitment sampai project failure. Yaitu yang keduanya yaitu di sini untuk masalah utamanya. Dan yang ketiga yaitu pentingnya penerapan prosedur rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem kompleks seperti jaringan dan sistem keamanan. Itu untuk di papernya di bagian sini software engineering is a crucial discipline. Software engineering in interest in every step of the software manufacturing process. Itu yang ketiga untuk masalah utamanya. Dan yang keempat yaitu evaluasi kemampuan insinyur persyaratan perangkat lunak berdasarkan metode rekayasa perangkat lunak empiris. Itu di bagian ini. Following a literature review and discussion with subject expert, a number of evaluation criteria are listed in table 1. Itu untuk yang keempat. Dan yang terakhir masalah utamanya yaitu strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri pengembangan perangkat lunak, termasuk penggunaan metode pengembangan seperti DevOps dan Agile. Itu di bagian ini. The result also demonstrate the potential of cloud-native development, agile methodologies, DevOps, and sustainability software engineering methods for promotion sustainability and addressing social, economy, and environmental issue. Untuk masalah utama yang kelima. Baiklah,
kita akan melanjutkan selanjutnya, yaitu di bagian yang diamati dalam penelitian ini. Berarti untuk diamati dalam penelitian ini sama dengan masalah utama. Itu yang bagian yang saya tunjukkan tadi di paper. Untuk bagian pertamanya itu sama persis. Jadi di sini saya akan membacanya aja. Jadi yang diamati dalam penelitian ini. Beberapa hal yang diamati dalam penelitian ini meliputi yang pertama, itu identifikasi cacat perangkat lunak sebagai area penelitian yang penting untuk meningkatkan keandalan perangkat lunak. Dan yang kedua, dampak pemrosesan persyaratan perangkat lunak terhadap kegagalan proyek perangkat lunak. Dan yang ketiga yaitu penerapan prosedur rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak kompleks. Dan yang keempat yaitu evaluasi kemampuan insinyur persyaratan perangkat lunak menggunakan metode empiris dalam rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri pengembangan perangkat lunak, termasuk penggunaan metode pengembangan seperti DevOps dan Agile. Jadi untuk yang diamati dalam penelitian ini yaitu ada 5. Selanjutnya yaitu metode penelitian atau tahap penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam paper ini mencakup. Jadi dibagi menjadi 5 untuk metode penelitian. Jadi yang pertama yaitu pengidentifikasian cacat perangkat lunak dan peningkatan keandalan perangkat lunak melalui prediksi cacat program. Nah, jadi untuk yang saya dapat tuh di bagian the optimizing testing resource and helping developer discover possible issue with the use of program developed prediction. Itu untuk yang pertama yaitu pengidentifikasian cacat perangkat lunak dan peningkatan keandalan perangkat lunak melalui prediksi cacat program. Itu yang pertama. Dan yang untuk yang kedua yaitu penerapan prosedur rekayasa perangkat lunak pada sistem yang kritis dan kompleks seperti jaringan dan sistem keamanan. Jadi itu di bagian software engineering atau SE, procedures to crucial and complex system such networking and security system. Itu yang untuk yang kedua, yaitu tentang penerapan prosedur rekayasa perangkat lunak yang kritis dan kompleks seperti jaringan dan sistem keamanan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi kemampuan insinyur persyaratan perangkat lunak menggunakan metode empiris dalam rekayasa perangkat lunak. Berarti di bagian ini. Berarti following a literature review and discussion with subject expert, a number evaluation criteria are listed in table 1. Dan yang keempat yaitu penggunaan metode fuzzy topsis untuk menganalisis keberlanjutan dalam industri pengembangan perangkat lunak. Itu di bagian ini. The fuzzy topsis technique flow diagram utilized in this research study in displayed in figure 1. Dan untuk yang terakhir yaitu penelitian longitudinal untuk mengevaluasi efek keberlanjutan jangka panjang dari solusi yang berbeda dalam pengembangan perangkat lunak. Di bagian mana ya? Di
Ini di further longitudinal study can be conducted to assess the long-term sustainability effect of different solution and identify a possible trade-off or synergy over time. Itu untuk pada yang terakhir, yaitu untuk penelitian longitudinal untuk mengevaluasi efek dari keberlanjutan jangka panjang dari solusi yang berbeda dalam pengembangan perangkat lunak. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi beberapa hasil penelitian yang dicapai dalam paper ini antara lain dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu penelitian menyoroti pentingnya mempertimbangkan isu keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan perangkat lunak. Itu di bagian ini hasil penelitiannya, itu dari the finding highlight how important it is to consider sustainability issue and incorporate them into decision making process. Itu untuk yang pertama, hasil penelitian yang pertama. Sampai ini the making process. Dan untuk yang kedua yaitu potensi pengembangan perangkat lunak berbasis awan, metodologi agile, DevOps, dan metode rekayasa perangkat lunak berkelanjutan untuk mempromosikan keberlanjutan dan mengatasi isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu di bagian ini. The research also demonstrate the potential of cloud-native development, agile methodologies, DevOps, and sustainability software engineering methods of promotion, sustainability, and addressing social, economic, sampai and environmental issue. Itu untuk yang kedua. Baiklah, dan untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu temuan penelitian dapat digunakan oleh peneliti, ahli industri, dan politisi untuk mendukung lingkungan pengembangan perangkat lunak yang lebih sadar lingkungan dalam industri 5.0, menerapkan praktik terbaik, dan membuat keputusan yang terinformasi. Itu dari these insights sampai informed decision. Itu untuk temuan yang hasil penelitian yang ketiga. Dan untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu penelitian lebih lanjut, validasi, dan penyempurnaan temuan dapat dilakukan di masa depan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan terus-menerus teknik pengembangan perangkat lunak yang sadar lingkungan. Dari further study, validation, and development of the finding may be considered in the future to support sampai engineering techniques. Itu untuk hasil penelitian yang terakhir. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi penelitian ini menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam industri pengembangan perangkat lunak, industri 5.0, metodologi fusi toksik digunakan untuk evaluasi, menunjukkan potensi pengembangan berkelanjutan seperti cloud native, development, DevOps, dan agile methodologies. Diperlukan kriteria inklusif dan standar serta penggunaan teknik pemodelan canggih untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Studi longitudinal direkomendasikan untuk mengevaluasi efek jangka panjang dan solusi yang berbeda. Itu untuk kesimpulan. Saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan paper ini meliputi yang pertama yaitu melakukan studi longitudinal untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang dari solusi yang berkelanjutan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu mengembangkan kriteria yang lebih inklusif dan terstandarisasi untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang beragam dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, melakukan validasi lebih lanjut dan penyempurnaan temuan untuk mendukung pengembangan teknik pengembangan perangkat lunak yang lebih sadar lingkungan.
Dan yang keempat yaitu menyelidiki interaksi kompleks antara berbagai kriteria dan alternatif dalam evaluasi keberlanjutan menggunakan metode analitik data yang lebih canggih. Dan yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi antara peneliti ahli industri dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong penerapan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam pembaca paper ini yang pertama yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu masalah penelitian. Dan yang ketiga yaitu metode fuzzy topsis. Dan yang keempat yaitu cloud native development. Dan yang kelima yaitu DevOps. Dan yang keenam yaitu agile metodologis. Dan yang ketujuh yaitu metode penelitian atau tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Dan yang kedelapan yaitu kesimpulan penelitian. Dan yang kesembilan saran penelitian. Dan yang terakhir yaitu peluang lanjutan yang dapat yang dikerjakan dalam penelitian ini. Itu yang ke-10. Itu sih hasil dari presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.